Bab 111. Yuni dan Rino datang ke kamar Bude Warni. Mereka melihat Bu Marni terduduk di lantai, sambil mengusap bokongnya. Lihat Rino, dia mendorong ibu dari atas ranjang. Dan terjatuh. Lebih baik kamu usir dia sekarang, balik ke kampungnya. Ibu mau tidur nyaman pun tidak bisa. Ujar Marni mengadu, dan memperlihatkan matanya yang berkaca-kaca ingin menangis untuk mendapatkan simpati Rino dan juga Yuni. Bude sempit tidur berdua Yun, lebih baik kamu suruh dia tidur di luar saja. Ucap Bude Warni dan tak peduli dengan akting Marni. Yuni pun bingung, dia menatap Rino untuk bicara pada ibunya karena dia tidak mau melawan Bude Warni. Ayo kita keluar. Rino menarik tangan ibunya untuk bangkit. Kenapa harus ibu yang keluar? Kenapa bukan dia yang kamu usir, Rino? Kamu membela dia daripada ibumu sendiri. Ibu ini sudah tua, butuh kenyamanan. Jika begini lebih baik ibu kembali pada Dion. Oceh Bu Marni. Rino hanya diam, menarik tangan ibunya agar cepat keluar dari kamar itu. Setelah berada di luar, Rino menghempaskan tangan sang ibu dengan kasar. Ibu tidak usah mencari masalah di sini. Ibu tahu kan jika kontrakan ini milik Yuni, dan aku belum mempunyai kerjaan. Aku masih menumpang padanya. Memang lebih baik ibu itu kembali pada Dion. Kenapa ibu tinggal di sini? Berang Rino. Kamu tega berkata seperti itu. Ini ibumu. Kamu tega mengusir ibu? Bu Marni tak percaya dengan ucapan putranya. Ibu tadi yang bilang, lebih baik di tempat Dion. Sahut Rino. Bu Marni tak bicara lagi. Ia menuju sofa, dan duduk di sana. Kemudian menunduk menahan tangisannya. Rino mengacak rambutnya kesal, karena dia bingung untuk berbuat apa lagi. Sedangkan di dalam kamar, Bude Warni bicara pada Yuni. Sabar Bude, besok dia juga akan pergi ke panti jompo. Ujar Yuni memberitahu rencananya. Panti jompo? Bagus Yun, itu tempat yang tepat untuk ibu mertuamu. Ujar Bude Warni dan mengulas senyum tipis. Rino mengikuti perintah Yuni. Siang itu dia membawa Bu Marni jalan-jalan. Rin, mau kemana? Kok nggak nyampe sih? Kita ke mall aja. Ajak Bu Marni dan tersenyum ketika melewati mall. Sudah lama Bu Marni tak ke sana untuk berbelanja seperti dulu. Walau lebih sering hanya cuci mata dan mengambil foto. Kenapa nggak belok? Protes Bu Marni. Diam Bu, nanti juga nyampe. Kita bukan mau belanja. Jawab Rino dan mendengus kesal. Dan akhirnya mereka tiba di depan sebuah panti jompo. Ibu turun dulu. Pinta Rino. Hah? Ini apa? Kok ada pelang panti jompo? Kamu mau apa? Bu Marni bertanya-tanya. Ibu nanya? Aku kesini, mau ajak ibu tinggal di sini saja. Ujar Rino dan mengusap tengkuknya. Maksudnya, kamu buang ibu? Teriak Bu Marni dengan suaranya yang keras. Ibu jangan salah paham, hanya beberapa bulan saja. Sampai Rino mempunyai pekerjaan. Jawab Rino gugup, karena takut mendengar omongan ibunya tadi. Anak durhaka, kamu itu mau buang ibu ke tempat ini? Bu Marni berkacak pinggang dan melotot menatap Rino. Rino meneguk salivanya dan merasakan lututnya lemas dan bergetar. Karena dia masih ragu untuk melakukan ini, namun dipaksa oleh Yuni. Bu Marni mengambil tasnya dan memukul Rino. Durhaka kamu! Ibu gak akan mau tinggal di sini! Ibu adukan kamu pada Dion! Teriak Bu Marni sambil terus memukul Rino. Rino kehilangan nyali dan mengurungkan niatnya. Ia kembali pada sepeda motor, ingin meninggalkan Bu Marni begitu saja. Bu Marni mengejarnya tak kalah cepat. Jarak mereka tidak terlalu jauh, hanya 2 meter. Brak! Motor Rino ditendang oleh Bu Marni hingga ambruk. Rino tercengang melihat kekuatan ibunya yang cukup kuat. Mau ninggalin ibu? Hardik Bu Marni. Plak! Wajah Rino terkena hantaman tas dengan keras. Tepat di wajahnya. Bu, ampun. Sudah. Pinta Rino dan ingin mengangkat kembali motornya untuk berdiri. Ketika ia berjongkok, Bu Marni yang masih dikuasai kemarahan menendang boknol nenek rem Rino hingga dia terjatuh dengan posisi menelungkup. Tepat di atas sepeda motor. Rasain kamu! Masih berani durhaka sama ibu! Teriak Bu Marni. Della memasuki liburan sekolah. Dan Rasti mengajak putrinya untuk tinggal di rumahnya bersama Kenzo. Sudah 2 hari Della menginap di rumah besar itu, dan dia sangat merasa bahagia. Karena Kenzo juga memberikan perhatian, selayaknya seorang ayah kandung pada dirinya.
Della memandangi boneka kuda poninya yang kemarin dibelikan oleh Kenzo. "Ibu, ke kamar mandi dulu ya sayang," ucap Rasti dan bangkit ketika sedang menemani Della sedang menonton animasi. "Iya bu," sahut Della dan kembali menatap bonekanya. Namun tatapannya sendu kali ini. Rasti bingung, kenapa Della murung semenjak tadi pagi. Sedangkan kemarin dan semalam masih baik-baik saja. Tak berselang lama, Rasti kembali dan duduk di sebelah putrinya. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Rasti dan memeluk Della. "Ibu gak usah peluk aku." Della melepaskan tangan Rasti. "Ada apa? Kamu marah pada ibu? Kenapa?" "Ibu ada salah, minta maaf ya," ujar Rasti mencoba bertanya baik-baik. "Aku gak apa-apa," ucap Della. "Tapi kamu marah-marah pada ibu, sebutkan apa yang membuat kamu murung." "Mbak Mayang!" teriak Della melihat pelayan di rumah Rasti itu. "Kenapa, Della?" tanya Mayang dan mendekat. "Mbak Mayang, mau kemana?" Della bertanya yang melihat Mayang membawa beberapa kantung belanjaan yang masih kosong. "Mau ke supermarket," jawab Mayang. "Aku ikut ya," pinta Della. Mayang menatap Rasti. Dia ragu jika ingin membawa Della jika tanpa izin Rasti. "Bu, boleh ya?" ucap Della yang masih meminta izin pada ibunya. Rasti ragu jika Mayang ikut dengan pelayanannya. "Bu?" Della memohon. "Baiklah, Mayang kamu jaga Della ya, dan kamu jangan ngerepotin Mbak Mayang ketika belanja," ucap Rasti. Biasanya Rasti akan berbelanja sendiri, namun semenjak hamil Kenzo tak mengizinkannya. Della tersenyum senang dan menghampiri Mayang. Mereka berdua pun berlalu, pergi menuju mobil yang sudah disiapkan. "Kak, aku mohon beri aku pekerjaan." Arlan masih saja meneror Kenzo dan memohon pada kakaknya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di perusahaan itu. "Berhentilah memohon. Aku tak ada pekerjaan untukmu. Kau tidak mau menerima pekerjaan kemarin," ucap Kenzo yang risih dengan kehadiran Arlan. "Kak, aku tak diberikan uang lagi oleh mamaku. Dia mencampakkan aku, keluargaku tak ada yang peduli. Kamu kakakku, kita satu papa. Lihat wajah kita mirip, kamu tega padaku?" Arlan membuat agar Kenzo mau menolongnya. "Pergi!" Kenzo menyuruh Arlan lenyap dari hadapannya. Dan ia kembali melanjutkan langkah menuju kantor. Arlan merutuk karena Kenzo sangatlah sombong dan tak peduli padanya. Arlan kembali menuju sepeda motor sport miliknya. Semenjak restonya bangkrut, Cynthia berhenti memberinya uang, hanya Amar yang menawarkan untuk bekerja di resto ayam goreng miliknya. Tentu saja Arlan menolak, bisa jatuh harga dirinya jika bekerja menggoreng ayam. Kenzo duduk di kursi kebesarannya. Dia baru saja kembali dari jam makan siang. Tadi dia kembali bertemu Lucy. Dan membuat Kenzo resah, karena wanita itu tak henti untuk mengganggu dirinya. Hampir saja dia mendorong Lucy ketika akan memeluknya. Dan beruntung masih bisa menghindar dengan cepat. Ponsel Kenzo berdering. Ada panggilan masuk dari Paul. "Halo Tuan, Nyonya masuk rumah sakit." "Apa?" Kenzo shock mendengar kabar ini. "Baru saja mendapatkan penanganan. Apa yang terjadi?" tanya Kenzo dan sangat panik. "Nyonya pendarahan, Tuan," jelas Paul. Panik. Bab 112. Kenzo gegas bangkit dari duduknya, akan menuju rumah sakit. Dirinya sangat khawatir dengan kondisi Rasti sekarang. Dion melihat langkah Kenzo dari kejauhan, yang terburu-buru, dan merasa penasaran. Namun ia tak berani bertanya. "Batalkan meeting siang nanti," ujar Kenzo pada tanya sekretarisnya. "Baik Pak," sahutannya menuruti perintah Kenzo. "Dokter bilang kandunganku masih bisa diselamatkan, dan memberitahu kandunganku lemah, sebab itu pendarahan," ujar Rasti pada suaminya ketika Kenzo sudah datang di kamar rawat inap. "Syukurlah sayang, aku sangat khawatir dengan kondisimu dan calon bayi kita," ujar Kenzo dan mencium perut Rasti. Ketika mendapatkan kabar tadi, Kenzo sangat panik, dunianya seakan runtuh. Kehamilan Rasti sekarang adalah yang mereka impikan. "Apa yang terjadi padamu, sayang? Apa kamu kelelahan?" tanya Kenzo dan duduk di sebelah ranjang Rasti. "Aku tidak tahu mas, aku merasa kandunganku baik-baik saja. Namun tiba-tiba tadi aku merasa lemas dan pendarahan. Kelelahan tidak juga, karena semua sudah dikerjakan Art," jelas Rasti pada suaminya.
selama kehamilannya. Rasti tidak diperbolehkan Kenzo melakukan pekerjaan rumah. Sebelumnya kita periksa, kandunganku kuat. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Ucap Rasti dan memikirkan penyebabnya. Mungkin kamu memang kelelahan, lebih dijaga lagi, aku tidak mau ini terulang. Kenzo meraih tangan istrinya, mengusap lembut dan menciumnya. Apakah sudah mengabari mama dan orang tuamu? Kenzo bertanya. Sudah mas, orang tuaku akan kemari. Tapi mama belum, dia sedang liburan, nanti mama akan khawatir. Kondisi aku kan, sudah membaik. Ucap Rasti. Zoya memang sedang berlibur ke Italia. Sudah hampir 1 minggu. Aku akan tetap mengabari mama, kamu tahu. Dia akan marah jika kita tak memberitahunya. Mama akan menjewerku nanti, atau mungkin. Ujar Kenzo yang mengomel. Dan mengetik di ponselnya, untuk mengabari mama Zoya. Rasti menatap suaminya dengan seksama. Cukup menggemaskan melihat raut wajah suaminya yang khawatir. Dan terkadang seperti anak kecil. Kamu kenapa menertawakan aku? Tanya Kenzo yang menangkap senyum kecil di bibir sang istri. Tidak apa, mas. Sahut Rasti dan menggeleng. Katakan. Ucap Kenzo dan mendekatkan wajahnya. Kini pandangan mereka beradu. Deru nafas hangat Kenzo. Terasa hangat di wajah Rasti. Mas, mundurlah. Nanti jika ada yang datang akan salah paham. Pinta Rasti. Agar suaminya tak terlalu dekat. Kita suami istri, tak masalah sayang. Ucapnya parau. Pintu terbuka. Refleks Rasti mendorong tubuh Kenzo. Suaminya itu kini memasang raut wajah kesal, karena didorong istrinya. Ternyata ada seorang suster yang masuk, untuk mengganti infus. Sedangkan Rasti merasa pipinya menghangat, merasa tersipu malu. Takut jika suster itu salah paham. Dan mengira mereka sedang berciuman. Amar mengajak Gita pergi bersama mamanya. Mereka makan di sebuah restoran Jepang. Cynthia setelah itu ingin membawa Gita untuk belanja. Cynthia ingin lebih dekat dengan Gita. Karena pernikahan putranya akan diadakan 2 minggu lagi. Mama ingin mengajak keluargamu untuk makan malam bersama lusa di rumah kami. Ajak ibu dan saudaramu ya. Ucap Cynthia di sela mereka menikmati hidangan. Gita tersedak ketika mendengar perkataan calon mama mertuanya, yang mengundang makan malam bersama dengan ibunya. Dengan cepat Amar memberikan minuman pada Gita. Minum dulu. Ucap Amar menyodorkan gelas. Gita langsung mengambil gelas itu, dan meneguk air dalam gelas hingga tandas. Cynthia ikut panik ketika melihat Gita tersedak. Gimana, sudah mendingan? Tanya Cynthia ketika Gita beberapa kali menghela nafas, dan ia mengangguk. Sudah tante? Jawabnya kemudian mengusap dadanya perlahan. Maaf ya, tante. Ujar Gita yang merasa malu. Tidak apa-apa. Jadi bagaimana dengan undangan makan malam? Tante harap kamu mau mengajak keluargamu. Secara kan kita akan menjadi sebuah keluarga. Tante ingin mengenal lebih dekat ibumu dan juga saudaramu. Kata Amar jika ayahmu sudah meninggal, jadi hanya ada ibumu. Ujar Cynthia memastikan. Benar tante, aku akan mengajak ibu dan juga saudaraku untuk makan malam di rumah tante. Jawab Gita menyanggupi, namun ia menoleh pada Amar. Ada rasa takut pada diri Gita jika mengajak ibunya untuk bertemu dengan calon mama mertuanya. Gita tidak mau jika ibunya nanti tahu kalau Amar berasal dari keluarga yang berada. Mungkin Cynthia akan berubah pikiran dan pernikahannya bisa gagal. Itulah yang Gita takutkan. Hari menjelang sore, Gita dan juga Cynthia sudah selesai berbelanja. Amar kembali menjemput Gita. Sedangkan Cynthia akan pulang bersama sopir pribadinya. Apakah belanja dengan mama? Kamu bisa dekat dengan mamaku? Tanya Amar antusias ketika mereka berdua sudah berasa di dalam mobil. Mamamu sangat baik mas, dia beliin aku banyak barang dan mahal. Aku merasa sungkan. Jawab Gita. Dia sudah menolak, namun Cynthia tetap membelikan untuknya. Tidak usah sungkan, jika mama bersikap seperti itu, tanyanya dia menyukaimu. Jarang sekali perempuan yang disukai oleh mama. Ujar Amar. Karena selama ini mamanya itu sangat perfeksionis, ketika Amar mengenalkan wanita padanya. Gita tersenyum, ada perasaan senang saat tahu ketika dia diperlakukan baik dan diterima oleh Cynthia. Namun jika Cynthia mengenal ibunya, Gita tak yakin Cynthia akan bersikap sama. Mas, bagaimana nanti dengan ajakan mamamu? Aku tidak mungkin membawa ibu untuk makan malam di rumah kamu. Tahu kan ibuku nanti, mamamu akan ilfil dan pernikahan kita akan dibat.
Amar menaruh telunjuknya di ujung bibir Gita. Kamu jangan takut, aku yakin Mama tidak akan pernah menyuruh pernikahan kita dibatalkan. Ucap Amar menyela. Tapi bagaimana caranya, Mas? Aku tidak mau menunjukkan kekayaanmu di depan ibu. Gita sangat khawatir. Pikirkan nanti, aku akan mencari cara. Sekarang kamu aku antarkan pulang, ya? Gita mengangguk, dia tidak tahu apa yang nanti akan direncanakan oleh Amar. Mengajak ibu makan malam? Ucap Feli ketika Gita menceritakan tentang undangan makan malam dari Sinsi calon mama mertuanya. Beri aku solusi dong, Mbak. Aku bingung ingin mengajak ibu. Tetapi jika nanti mereka tahu sikap ibu yang matre, calon mama mertuaku bisa ilfil dan ibu kan suka bersikap seenaknya, bicara semaunya. Sedangkan aku ingin menyembunyikan tentang Mas Amar yang berasal dari keluarga berada. Ujar Gita meminta solusi pada Feli. Mbak juga tidak tahu bagaimana caranya. Tapi menurut Mbak, sesuatu yang berasal dari kebohongan itu tidak baik. Lebih baik kamu jujur dari awal, lambat laun calon mama mertuamu juga akan kenal dengan ibu. Tidak mungkin saat kamu menikah nanti, ibu tidak datang. Kamu tahu kan bagaimana kehidupan Mbak sebelum menikah dengan Mas Dion. Banyak yang Mbak tutupi dan akhirnya Mbak sendiri yang kena karma buruk. Jangan sampai kamu melakukan hal yang sama dengan Mbak dulu. Ucap Feli karena ia dulu banyak berbohong dan menipu Bu Marni. Gita menunduk, dia memikirkan tentang perkataan Feli ada benarnya. Mbak bukan orang bijak, tapi kamu tahulah. Lebih baik jujur saja. Ya Mbak, mungkin aku akan jujur saja pada ibu. Tidak mungkin juga aku akan berpura-pura selamanya. Benar apa yang Mbak katakan, lambat laun ibu akan tahu. Jika nanti memang calon mama mertuaku tidak suka, mungkin tidak jodoh. Aku yakin jika Mas Amar jodohku pasti kita akan menikah. Ujar Gita dan merasa pasrah adalah jalan satu-satunya sekarang. Dion! Dion! Suara teriakan Bu Marni terdengar dari luar rumah. Mbak, itu seperti suara ibu. Ucap Gita. Benar. Gak asing suaranya. Kenapa ibu balik lagi kemari? Sahut Feli. Mereka berdua mengintip dari balik jendela kaca depan, dan memang ada Bu Marni di depan pagar. Dion, buka pagarnya. Ibu gak punya tempat tinggal lagi, Nak. Teriaknya kembali. Kejadian. Bab 113. Dion, izinkan ibu masuk, Nak. Seru Bu Marni yang memelas karena tadi ia ditinggalkan Rino akhirnya di depan panti jompo. Feli merasa kasihan juga melihat ibu mertuanya. Karena dia pernah menipu Bu Marni. Hingga kehilangan rumahnya, disita oleh kawan. Ayo, Git! Ajak Feli. Mereka berdua keluar untuk menemui Bu Marni. Bu Marni menatap tajam pada keduanya. Ini dia, anak dan mantu durhaka. Tunjuk Bu Marni pada mereka berdua. Gita dan Feli saling pandang. Dan berusaha menerima ucapan itu, jika melawan akan panjang lagi urusannya. Mana Dion? Buka pagar ini, ibu mau masuk. Titahnya. Mas Dion sedang di kantor lah, belum pulang. Karena lembur. Jawab Feli menjelaskan. Kasihan Dion, lembur. Pasti karena kamu menuntut banyak pada putraku, kan? Ucap Bu Marni. Menyusahkan Dion saja, itu hamil juga ibu yakin, pasti bukan benih Dion. Bu Marni menunjuk perut Feli yang kini sudah semakin membesar. Astagfirullah ibu, udah cukup. Jangan memperkeruh suasana. Mbak Feli sedang hamil. Ucap Gita mengingatkan. Ini lagi, kepala saja yang kamu tutup menggunakan hijab. Tapi kamu durhaka pada ibu. Bu Marni mencerca Gita. Astagfirullah, ibu kenapa selalu mencemooh perubahanku? Aku bukan ingin durhaka. Tapi ibu yang harus introspeksi diri. Selalu membuat masalah, menjadikan rumah tangga anak ibu jadi hancur. Ujar Gita dengan bibirnya yang bergetar menahan tangisan. Sebagai seorang anak, hati Gita terluka, selalu dianggap durhaka. Bu Marni terdiam. Feli mengusap punggung Gita, agar adik iparnya menahan emosi yang ingin meluap. Ibu mau masuk ke dalam rumah ini? Tanya Feli. Masuklah, tapi ada syaratnya. Ucap Feli kembali. Syarat? Ini rumah Dion, kenapa kamu seakan berkuasa? Mau tidak, jika ibu membuat keributan, aku tak akan mengizinkan tinggal di rumah ini. Karena Mas Dion hanya menuruti ucapanku. Ujar Feli mengancam. Bu Marni terbayang perlakuan Rino. Dan juga Warni yang menyakiti dirinya jika tinggal di kontrakan Yuni. Baiklah, ibu akan menuruti ucapanmu. Ucap Bu Marni menyanggupi.
Janji? Jika ingkar, silakan pergi lagi ke panti jompo saja, ujar Feli. Mata Bu Marni membelalak mendengarnya. Dia trauma dengan tempat itu. Ia tak mau menghabiskan usia senjanya di sana. Janji, cepatlah buka pagar ini. Ibu mau masuk, pinta Bu Marni. Feli membuka pagar. Gita tak bicara lagi karena masih merasa kesal. Bu Marni sudah menempati kembali kamarnya yang kemarin kosong. Kamu pikir aku bakal tepat janji? Dasar menantu sok. Aku tak akan mau akur dengan Feli ataupun Gita. Mereka sudah mengusirku kemarin, ucap Bu Marni, dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Bu Marni mengulas senyum, merasakan kenyamanan pada pinggangnya yang bisa berbaring di kasur empuk. Setelah ini, hidup Feli yang akan aku buat seperti di neraka, dan berpisah dari Dion. Feli harus keguguran, ucap Bu Marni lirih. Brak! Bu Marni yang tadi matanya mulai terpejam, seketika kaget dan bangkit dari posisi berbaring. Ia terduduk melihat pintu kamar yang tertutup dengan sendirinya, seperti dibanting. Siapa yang menutup pintu itu? Gumam Bu Marni meneguk salivanya dan tangannya gemetar. Hah? Nafas Bu Marni seakan berhenti, melihat sebuah sekelebat merah. Ampun! Bu Marni berseru dan meminta ampun. Apa itu Sasera? Aku tidak akan menyakiti Feli, ucapnya. Dip, lampu di kamarnya padam. Feli? Gita? Tolong ibu! Bu Marni berteriak. Keringatnya langsung bercucuran. Namun tak ada sahutan dari menantu maupun putrinya. Kejadian ini persis ketika dirinya berada di rumah sakit. Ya, ibu janji akan baik pada Feli. Ampun Sera, ampun. Bu Marni kini meraung dan menangis ketakutan. Dengan memberanikan diri, ibunya Dion itu turun dari ranjang. Tak pikir panjang, ia berlari dan tak sengaja menabrak pinggiran meja rias dengan kencang. Af! Pekiknya karena amat sakit. Ketika Bu Marni ingin melangkah ke depan namun ia kini terpeleset, menginjak suatu barang. Dan Bu Marni terjengkang di atas lantai. Matanya terbelalak dan mulutnya ingin menjerit namun tak bisa mengeluarkan suara. Git, panggil ibu untuk makan malam, titah Feli sambil menatap piring di atas meja makan. Gita menghela nafas dan menuju kamar ibunya. Bu, ayo makan malam, ucapnya ketika membuka pintu. Lampu di kamar ibunya padam. Gita menekan saklar dan kemudian berubah menjadi terang benderang. Tapi hal mengejutkan dilihat oleh Gita. Melihat ibunya yang tergeletak di atas lantai dengan posisi terlentang. Ibu! Pekik Gita dan mendekat. Dia memeriksa denyut nadi ibunya yang masih terasa. Ibu pingsan? Gumamnya. Mbak Feli, ibu pingsan! Teriak Gita memanggil kakak iparnya. Feli yang mendengar teriakan adik iparnya, gegas menuju kamar Bu Marni. Dia mempercepat langkah dengan kesulitan, karena perutnya sudah semakin besar. Ibu kenapa? Tanya Feli yang ikut panik. Aku tidak tahu, Mbak. Tapi ibu sudah seperti ini, jawab Gita. Kamu lebih baik ke tetangga sebelah, minta bantuan untuk meminjam mobilnya, agar bisa membawa ibu ke rumah sakit segera. Karena jika menunggu ambulans, pasti lama. Bahkan mengabari Mas Dion, ujar Feli dan ingin mengambil ponselnya di kamar. Gita mengangguk, dan segera pergi menuju ke rumah tetangganya, untuk meminta bantuan. Dion yang mendapatkan kabar dari Feli. Sepulangnya dari kantor, ia meluncur ke rumah sakit. Di saat Dion tiba, Bu Marni sudah mendapatkan perawatan, dan dipindah ke ruang rawat inap. Bagaimana keadaan ibu? Tanya Dion pada Gita, yang duduk di sebelah ranjang. Ibu gak bisa ngomong mas, dan lumpuh, jawab Gita menjelaskan sambil terisak. Lumpuh? Memangnya apa yang dialami ibu? Dion shock. Apa separah itu ibunya, jatuh di kamar hingga lumpuh? Aku tidak tahu mas, karena ketika aku masuk ke dalam kamar, saat akan mengajaknya makan malam, ibu sudah pingsan. Persendian lutut Dion terasa lemas. Ia duduk di sofa, dengan tatapan sendu, melihat ibunya. Dan beralih menatap Feli yang tertidur sambil duduk di pojokan sofa. Kenapa ada saja ujian keluargaku? Gumam Dion, dan mengutuk Rino di dalam hatinya. Karena pasti Rino yang memperlakukan ibunya tidak baik. Hingga kembali ke rumahnya. Bu Marni terbangun kembali.
Mulutnya bergerak, seperti memanggil Gion. Namun suaranya tidak terdengar, hanya gerakan bibirnya saja. "Mas, ibu cariin kamu!" panggil Gita dan menoleh ke belakang. Dion menghampiri dan mendekat. Ia memeluk sang ibu. "Ibu, aku di sini," ucap Dion. Bu Marni menitikkan air mata. "Di Dion," ucapnya pelan. "Ibu udah bisa bicara lagi?" tanya Dion. "Iya," jawabnya. "Alhamdulillah, walaupun terbata-bata, setidaknya suara ibu sudah keluar lagi," ucap Gita. "Maafkan ibu, Dion," ujarnya mulai terdengar jelas. "Kaki ibu mati rasa." Bu Marni terlihat sedih. "Sabar bu, nanti pasti ada terapi. Semoga ibu bisa berjalan kembali," ujar Gita, agar ibunya tak putus asa. Ketika mengetahui sudah lumpuh, hanya kerikil kecil. "Pov Rasti, sudah 2 hari semenjak aku pulang dari rumah sakit. Kondisiku sudah mulai membaik, tapi aku curiga. Sepertinya ada seseorang yang berniat jahat padaku. Apakah ada orang yang ingin sengaja membuatku keguguran? Aku harus ke dapur, takut jika salah satu pelayan di rumah ini berkhianat. Ibumu pasti tetap sayang kamu. Kamu harus bahagia dong mau punya adik." Aku menghentikan langkah. Ketika mendengar suara itu, aku mengintip dari balik pintu, ternyata Dela sedang bersama Mayang ada di dapur. "Ibu dan papamu, itu nggak akan pilih kasih. Anak baik dan cantik, jangan marah-marah lagi ya. Peluk ibumu, kasihan kemarin baru pulang dari rumah sakit," ucap Mayang kembali dan mengusap pipi Dela. Ternyata dugaanku salah, bukan Mayang yang menghasut putriku. Karena semenjak Dela tinggal di rumah ini, dia sangat dekat dengan Mayang. "Gak Mbak Mayang, Dela bakal minta maaf sama ibu, nanti," ujar Dela. "Begitu dong anak baik." Aku ikut tersenyum melihatnya, karena Dela tak akan lagi bersikap ketus. Aku sangat paham bagaimana posisi Dela sekarang. Pasti ia mengalami kekhawatiran ketika ibunya akan mempunyai bayi. Walau di awal dia senang, pasti ada saja faktor yang bisa mempengaruhi dirinya. Berarti bukan Mayang. Aku harus waspada kali ini, dan akan meminta Paul untuk memperbanyak memasang CCTV di setiap sisi rumah. Entah siapa yang berniat jahat. Selepas menikah dengan Mas Kenzo, ada saja seseorang yang ingin mengusik rumah tangga kami. "Ibu, maafin Dela ya, karena kemarin bersikap tidak baik. Dela cemburu dengan calon dedek bayi," ucapnya menunduk dan seperti merasa bersalah. "Ibu sudah bilang, tidak akan ada yang pilih kasih. Sayang ibu akan tetap utuh dan sama untuk kamu nak." Aku memeluk Dela dan mengecup pucuk rambutnya. "Setelah ini kamu tinggal bersama ibu dan papa saja, ya?" Aku membujuk Dela untuk kesekian kali, agar mau tinggal bersama. "Tapi Dela nanti kangen sama kakek dan nenek. Dela tinggal bersama nenek saja ya bu, dan janji tidak akan marah-marah lagi, tidak cemburu," ucapnya yang masih saja menolak. "Jika kamu kangen nenek, kita akan bisa berkunjung. Tapi Dela suka tinggal di sana. Di sini nggak punya teman, bu, hanya main sama Mbak Mayang saja. Kadang dia nggak mau diajak main, soalnya dia kerja," ujarnya dengan bibir yang mulai maju. "Karena Mbak Mayang kan bekerja di sini, ya sudah jika kamu tidak mau. Jangan berpikir seperti kemarin lagi, ibu sayang banget sama kamu," ucap Kudan. "Dela juga sayang sama ibu, sama papa dan juga dedek bayi," sahutnya dan mengusap perutku. Dela tertidur di sebelahku, kami banyak berbicara banyak hal. Karena sudah beberapa hari ini, dia sedang dalam mode ketus. Sekarang putriku sudah kembali lagi, dengan sikapnya yang baik. Bahkan aku sangat khawatir kemarin, dan Mas Kenzo mencoba mendekati dalam tetap Repsonnya sama. Aku meraih ponsel dan ada pesan dari Mbak Sinta. "Makasih ya Rasti atas pinjamanmu kemarin, ini Fanny sudah pulang dari rumah sakit. Potong gaji Mbak saja, untuk bayar hutang padamu." Mbak Sinta meminjam uang padaku. Karena Fanny 4 hari yang lalu masuk rumah sakit, dan dia juga tak punya BPS. "Tidak usah Mbak, aku ikhlas demi membantu Fanny. Alhamdulillah jika dia sudah sembuh," balasku. "Mbak gak enak sama kamu, tolong potong saja gaji Mbak, ya Ras." "Iya Mbak, itu urusan nanti saja," balasku dan memang tidak mau jika uangku diganti. Mbak Sinta sekarang menjadi wanita pekerja keras. Karena Mas Rino justru menikah dengan Yuni. Dan sepupuku itu sudah hamil olehnya. Membuat Mas Rino semakin tak bertanggung jawab. Ponselku kembali bergetar, banyak notifikasi masuk. Namun kali ini dari grup WA keluarga suamiku. "Lusa,
Vanya ulang tahun. Aku harap kalian semua datang. Pesan dari Claudia keponakan mama mertua pada grup WA keluarga. Dan langsung ramai balasan dari kerabat mama yang lain. Mereka semua balas akan menghadiri acara ulang tahun putri Claudia. Om Kenzo, mana nih jangan lupa hadir ya. Vanya katanya mau request kado. Dari Om Kenzo chat dari Claudia yang mention nama suamiku. Insya Allah, kami akan hadir, balasku. Karena aku merasa sungkan jika tak ikut membalas. Bagaimanapun aku harus bisa berbaur dengan keluarga suamiku. Siapa yang undang kamu? Deg. Aku terkejut membaca balasan Claudia. Jadi dia tak mengundangku? Hanya suamiku saja kah? Maaf, aku kira kamu juga mengundangku. Karena aku kan istrinya Mas Kenzo, balasku yang rasanya menanggung malu. Karena pasti pesanku dibaca oleh semua anggota grup. Sekalipun kamu istrinya Kenzo, bukan berarti aku mengundang kamu. Yang aku sebut hanya Kenzo, bukan kamu. Balas Claudia yang masih sengit. Dia istrinya Kenzo yang janda beranak satu itu kan? Balas Tante Fanny. Sastit, balas yang lain. Dan sekarang pesan Claudia juga Tante Fanny dihapus oleh mereka. Aku langsung keluar dari aplikasi. Perasaanku sakit membaca balasan mereka. Kenapa jika aku janda, seakan salah mendapatkan suami seperti Mas Kenzo? Apa salah seorang janda? Tak ada wanita yang mau mengalami kegagalan dalam pernikahan, namun takdir tak ada yang tahu. Dengan cepat aku mengusap sudut mataku yang sudah berembun. Mungkin ini sebagian ujian kecil dalam rumah tanggaku. Tak ada hal yang selalu mulus saja. Sudahlah, lupakan Rasti. Mereka tidak penting. Gumamku. Ponselku berdering. Aku menatap layar. Claudia? Aku membaca namanya. Kenapa dia menelponku? Bukankah baru saja dia telah mencemoohku di grup keluarga? Aku minta maaf, Rasti. Telah berkata yang kurang berkenan padamu. Claudia menulis permintaan maaf di grup. Tante, juga minta maaf ya Rasti. Pesan dari Tante Fanny menyusul. Aku membaca pesan ke atas. Ada pesan dari Mama yang mengetahui perbuatan mereka. Apakah mereka sebelumnya lupa, jika Mama juga ada di grup ini? Dan sekarang ingin meminta maaf karena perkataannya tadi. Ingat ya, jika bukan tanpa Tante, suamimu itu bukan siapa-siapa dan mendapatkan jabatan bagus di salah satu perusahaan Tante. Dan Fanny, kamu juga ingin mengakhiri kehedonanmu jika menghina menantuku. Jadi Mama sudah membaca pesan itu. Bukankah tadi sudah dihapus oleh Claudia? Rasti, kamu dan Kenzo tidak usah hadir di acara ulang tahun itu. Karena acara itu tidak penting untuk keluarga kita. Mama menulis pesan yang dikhususkan untukku. Tanpa aku membalas, Mama sudah membalas dengan telak perkataan mereka tadi. Aku tak ada menjawab permintaan maaf dari Claudia. Mudah sekali dia minta maaf, sesekali aku juga harus menunjukkan sikap tegas. Agar mereka tidak semena-mena. Dan mengolokku sebab statusku sebelum menikah dengan suamiku. Jadi keponakan Om Amar. Jadi keponakan. Gita menyiapkan ibunya. Untuk ikut makan malam di rumah sang calon suami. Gita, mau makan di restorannya kita? Tanya Bu Marni dan mendongak menatap putrinya. Tidak Bu, kita makan di rumah calon suamiku. Kan sudah kita jelaskan pada ibu, jika mamanya yang mengundang. Jelas Gita. Ibu kira bakal makan di restoran. Ucap Marni. Gita beralih ke depan cermin. Dan dia mematut penampilannya yang dirasa sudah cukup dan tidak berlebihan. Jadi keponakan. Gita menyiapkan ibunya. Untuk ikut makan malam di rumah sang calon suami. Gita, mau makan di restorannya kita? Tanya Bu Marni dan mendongak menatap putrinya. Tidak Bu, kita makan di rumah calon suamiku. Kan sudah kita jelaskan pada ibu, jika mamanya yang mengundang. Jelas Gita. Ibu kira bakal makan di restoran. Ucap Marni. Gita beralih ke depan cermin. Dan dia mematut penampilannya yang dirasa sudah cukup dan tidak berlebihan. Sekarang Bu Marni menggunakan kursi roda, karena ia mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Gita mendorong kursi roda ibunya menuju mobil. Dion sudah menunggu di dekat mobil, untuk mengangkat ibunya dan membantu Bu Marni untuk duduk. Nanti jika sudah di sana, ibu jangan banyak bicara ataupun berkata hal yang tidak mengenakan, di depan calon mertuanya Gita. Ucap Feli yang duduk di sebelah Bu Marni. Dia memperingati ibu mertuanya itu, untuk menjaga lisannya ketika makan malam di rumah Amar. Kenapa kamu menasehati ibu? Kamu itu hanya menantu. Ingat ibu itu mertuamu, justru kamu yang harus mendengar nasihat dari ibu. Ucap Bu Marni tak terima. Ibu sekarang sudah tidak bisa jalan, masih saja ya tidak berubah. Apa ibu tidak kapok dengan semua yang ibu derita? Jangan rusak makan malamnya Gita.
keluarga suaminya itu ingin berkenalan? Ibu hanya cukup menjawab dengan baik dan bersikap yang sopan. Ucap Feli. Jika ibu tidak mau diganggu oleh Sarah lagi. Bisik Feli lirih. Bu Marni meneguk salivanya ketika mendengar nama Sarah. Feli membawa nama Sarah yang sangat ditakuti oleh Bu Marni. Dia selalu terbayang oleh wajah pucat itu. Bu Marni menggeleng dan terdiam. Dion menatap istrinya dari kaca mobil depan, namun dia tak ingin ikut bicara sebab Bu Marni memang harus diberi peringatan agar tidak berulah. Walaupun sudah lumpuh tetap saja mulutnya bisa berbicara, dan takutnya dari lisan Bu Marni keluar perkataan yang akan membuat keluarga Amar ilfil. Bu Marni matanya berbinar ketika gerbang rumah Amar dibuka, dan mobil dia memasuki pelataran rumah. Dia terkesima melihat rumah calon besan yang begitu megah. Gita, ini rumah calon suamimu. Katanya cuma jualan ayam, tapi orang kaya. Ujar Bu Marni antusias. Gita tak menanggapi ucapan ibunya, ia justru semakin khawatir. Takut hal yang dia bayangkan akan terjadi. Gita berjalan didampingi oleh Dion menuju depan rumah Amar. Dion menoleh ke belakang, ia melihat sang istri yang tersenyum ke arahnya. Sambil mendorong kursi roda Bu Marni. Namun sekarang raut wajah Bu Marni seakan pucat. Ibu kenapa? Tanya Dion pada Feli yang melihat ibunya seperti orang ketakutan. Padahal tadi masih antusias ketika melihat rumah mewah. Ibu tidak apa-apa mas, kamu jangan khawatir. Ya kan Bu? Tanya Feli. Ibu mertuanya hanya mengangguk tanpa bicara. Dion merasa janggal, tapi tak terlalu memusingkan. Baguslah jika ibunya tak berulah. Cynthia, bersama Amar, Amira dan Arlan menyambut kedatangan mereka. Yang ditunggu akhirnya datang. Ucap Cynthia dan menarik tangan Gita untuk masuk. Hei, perkenalkan aku Amira. Ucap Amira yang langsung memperkenalkan diri pada Gita. Karena mereka baru bertemu kali ini. Aku Arlan. Tentu kamu sudah kenal. Timpal Arlan ikut memperkenalkan diri. Amar menyenggol bahu adiknya. Karena Arlan matanya tak lepas menatap Gita yang terlihat cantik malam itu. Dengan riasan tipis di wajahnya. Cail, aku tak akan merebutnya darimu. Sahut Arlan tengil. Yang membuat Amar kesal, dan tak suka jika calon istrinya dipandang seperti tadi sekalipun oleh adiknya sendiri. Apa kabar ibunya Gita? Salam kenal saya Cynthia. Kita akan berbesan. Ucap Cynthia memperkenalkan diri. Bu Marni menyambut uluran tangan Cynthia. Namun suaranya tak keluar. Ibu sedang sariawan, jadi susah bicara. Jelas Feli. Oh begitu, tapi bagaimana kondisinya sekarang? Cynthia sudah mengetahui tentang kabar Bu Marni yang baru mengalami musibah beberapa hari yang lalu. Dari putranya. Kata dokter, ibu bisa mendapatkan terapi, tante, agar bisa berjalan kembali. Jelas Gita. Semoga lekas pulih, seperti semula. Mari kita ke ruang makan. Hidangannya sudah disiapkan. Ucap Cynthia dan mempersilahkan mereka. Banyak hidangan yang telah disajikan. Selama makan malam, mata Amar tak lepas selalu mencuri pandang pada Gita. Duh, segitunya yang mau menikah. Gak bisa lepas pandangan. Kelakar Amira menggoda kakaknya. Amar salah tingkah, semua orang tertawa melihat Amar. Hanya Bu Marni yang tak bereaksi apapun. Dia melanjutkan makan, yang hanya diacak sedari tadi. Semuanya larut begitu saja, suasana mencair dengan keakraban antara dua keluarga. Tanpa ada gangguan dari Bu Marni. Apa ini, Mas? Tanya Gita ketika Amar menyodorkan ponselnya dan menunjukkan gambar rumah. Aku ingin membeli rumah, sebagai hadiah untukmu. Setelah kita menikah, kamu pilih sayang. Mas, rumah ini terlalu mewah untukku. Ujar Gita ketika melihat gambar perumahan klaster dengan 2 lantai. Tak ada yang berlebihan untuk calon istriku, kamu pantas mendapatkannya. Ucap Amar membuat Gita tersipu. Jika kita menikah nanti, aku mau kita mempunyai banyak anak. Ujar Amar kembali membuat Gita tersenyum kecil. Berapa, Mas? Tanya Gita. 5 sayang. Jawab Amar dan tertawa melihat reaksi Gita yang melongo. Serius? Haha, tidak cukup. Kamu sudah membuatku gugup Mas. Ujar Gita dan mereka kembali membahas tentang rumah. Gita memilih salah satu rumah yang tidak jauh dari rumah Dion. Setelah acara makan malam dan berbincang tentang persiapan pernikahan yang hanya tinggal menghitung hari, Gita dan keluarganya berpamitan untuk pulang. Tak ada masalah, semua berjalan lancar. Sepulangnya dari makan malam,
Gita membawa ibunya ke kamar dan mengurus Bu Marni sebelum tidur. "Ibu, kenapa diam saja? Ibu ngantuk?" jawabnya. "Bentar, aku ganti pakaian ibu dulu," ucap Gita dan menuju lemari untuk mengambil pakaian sang ibu. Sementara Dion di kamar bersama Feli. "Ibu, kamu berikan apa?" tanya Dion yang penasaran. "Maksudmu?" sahut Feli yang sedang menyisir rambutnya sambil bercermin. "Ibu hanya diam semenjak di rumah Amar." "Oh itu, aku hanya bilang agar ibu jaga sikap Mas. Tidak berkata macam-macam," jawab Feli dan tersenyum tipis. Dion mengerjapkan matanya. Dia yakin pasti Feli melakukan sesuatu hingga ibunya tak berkutik. "Yang terpenting rencana pernikahan kita lancar, Mas. Memangnya kamu gak takut jika ibu bisa membuat pernikahan kita batal?" ujar Feli. "Iya sayang, aku percaya padamu dalam mengurus ibu. Dan beruntung tadi ibu tidak banyak bicara. Semoga rencana pernikahan kita lancar sampai hari-hari," ujar Dion. Dion bahagia ketika adiknya bisa menikah dengan Amar. Pria itu bertanggung jawab dan bisa menjaga Gita kelak dan bisa membahagiakan adiknya. Rasti menemani Dela untuk ke resto ayam goreng Amar. Sudah lama Dela tak beli ayam goreng di sana. Tentu saja dia sudah izin pada Kenzo. Sekarang suaminya sudah tidak terlalu posesif seperti dulu. Ketika Amar masih mempunyai rasa pada Rasti. "Tante Gita!" panggil Dela yang melihat Gita keluar dari dalam mobil diikuti Amar. "Dela!" sahut Gita dan menghampiri mereka. Rasti tersenyum melihat Gita bersama Amar. Mereka seperti bukan karyawan dan bos lagi. Dia sudah mengetahui hubungan mereka dari Dela. "Apa kabar, Mbak Rasti?" tanya Gita. "Alhamdulillah baik, bagaimana kabarmu?" tanya Rasti. "Baik Mbak, ditunggu undangannya," ujar Rasti. "Pasti akan sampai ke rumah Mbak. Aku seneng deh, Om mau nikah sama Tante Gita. Om kan jadi om aku beneran," ujar Dela dan menarik tangan Amar. "Mau ayam goreng, Om?" pinta Dela. "Siap, untuk keponakan Om yang paling cantik," ujar Amar dan berjalan menuju resto bersama Dela. Rasti dan Gita hanya tertawa melihat tingkah Dela yang semakin akrab dengan Amar. Tamat. Ketika para saksi berkata sah, Gita kini sudah resmi menjadi istri Amar. Amar terkesima melihat penampilan anggun istrinya. Saat Gita dibawa menuju dirinya, untuk bersanding dengannya setelah mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Gita mencium tangan suaminya dengan takzim, setelah itu mereka dimenandatangani buku nikah, dan mengambil foto berdua. "Kamu cantik sayang," bisik Amar yang membuat senyum mereka di pada bibir Gita. Setelah ijab kabul, siang nanti akan berlanjut acara resepsi pernikahan. Feli tersenyum dan Dion merangkul pinggang istrinya. Mereka bahagia, pernikahan adiknya lancar tanpa ada gangguan. Bu Marni mengulas senyum, melihat putrinya yang menikah dengan orang berada. "Setelah kita menikah, ibu akan tinggal bersama kita saja," ucap Bu Marni dan Feli langsung menoleh. "Tak boleh, ibu tinggal bersamaku saja. Mas Dion akan mempekerjakan seseorang untuk merawat ibu." "Tapi," suara Bu Marni seakan tercekat untuk membantah Feli. "Ibu tak boleh membantahku," tegasnya. "Baik, Val," jawab Bu Marni gugup. 3 tahun berlalu. "Nenek," ucap Feli ketika mendekatkan putranya pada Bu Marni. "Auden sudah makan, Val?" tanya Bu Marni dan mengusap rambut cucunya. Karena sampai sekarang pun ia belum bisa berjalan, dan masih menggunakan kursi roda. "Sudah Bu, oh ya nanti Gita akan datang kemari." "Iyakah? Ibu sudah kangen banget sama Gita. Pasti ini karena kesalahan ibu dulu, yang membuat Gita kacau dan mendapatkan karma buruk." "Ibu bicara apa, sih?" ujar Feli ketika melihat Bu Marni kembali menyalahkan dirinya. Sebab sudah hampir 3 tahun. Gita belum juga hamil, padahal mertuanya sudah mendambakan cucu. "Gimana kalau dia disuruh bercerai dari Amar, Val?" tanya Bu Marni dengan bibir bergetar menahan tangis. "Gak akan Bu, Amar pasti memilih Gita. Tapi, yang ibu lihat sikap mama mertuanya mulai berubah, saat sebulan yang lalu terakhir kita bertemu," ujar Bu Marni. Beliau mengingat saat mengunjungi Gita di rumahnya. Kebetulan ada Cynthia di sana, yang selalu membahas kehamilan, dan memaksa Gita untuk makan yang sehat, agar cepat hamil. Padahal Gita juga sudah melakukan promil bersama suaminya. "Dokter bilang Gita tidak bermasalah, begitu juga Amar,"
Memang belum diberi saja, soal mama mertuanya, jangan terlalu ibu ambil hati. Ujar Feli menenangkan Bu Marni. Bu Marni sekarang sudah mulai berubah, semenjak tinggal bersama Feli. Dia selalu menuruti apa perkataan sang menantu. Feli juga mengurus Bu Marni dengan baik, semua kebutuhan mertuanya selalu disiapkan. Usaha Feli dan Dion juga semakin berkembang, mereka bisa mempunyai banyak karyawan. Di rumah juga Feli mempekerjakan Art dan satu pengasuh untuk Bu Marni. Sedangkan untuk putranya, Feli mengurusnya sendiri, karena pekerjaan rumahnya sudah diringankan. Tak lama, Gita yang sudah memberitahukan kedatangannya, tiba di rumah Dion. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam," jawab Bu Marni dan Feli serentak. "Ibu." Gita meraih tangan ibunya dan mencium dengan taksim. "Apa kabar, Nak? Sudah lama kamu tak berkunjung?" "Alhamdulillah baik, Bu," jawab Gita dan duduk di sebelah Feli. "Kamu kayak lagi bahagia, wajahnya berseri-seri, ada apa?" tanya Feli yang melihat senyuman yang tak pudar dari bibir Gita. Gita mengambil sesuatu dari dalam tasnya. "Ini, Mbak." Gita menyerahkan sebuah tespek digital. "Garis merah 2, kamu hamil?" Pekik Feli senang. "Iya, Mbak," sahut Gita. "Selamat sayang, yang dinanti akhirnya ada benih yang tumbuh di rahimmu," ucap Feli dan memeluk Gita. Ia melepaskan pelukan. Dan mereka justru tertawa bersama. Karena hubungan Feli dan Gita seperti saudara kandung sekarang. Gita selalu menjadikan Feli yang ia mencurahkan isi hati. Jadi Feli tahu bagaimana perjuangan Gita. Belum lagi mama mertuanya, yang berubah sikapnya ketika ia belum kunjung hamil. Gita kembali menghampiri ibunya. Bu Marni memeluk putrinya. "Selamat nak, jaga baik kandunganmu. Apa suami dan mama mertuamu sudah tahu?" tanya Bu Marni. "Sudah Bu, 1 minggu yang lalu. Aku juga sudah periksa, dan hari ini baru sempat datang dan sekalian memberikan kejutan," jelas Gita. "Tanggapan mama mertuamu, gimana? Apa dia masih bersikap ketus?" Bu Marni penasaran dengan cinta-bisannya. "Mama bahagia banget, dan sikapnya kembali berubah baik padaku. Karena mama yang paling menginginkan aku segera hamil," ujar Gita. "Syukurlah," ucap Bu Marni. "Sebentar lagi, Alden bakal punya teman," timpal Feli. "Kamu bakal punya teman." Gita mendekati Alden dan menciumi pipi keponakannya dengan gemas. "Tante," keluh Alden yang justru merasa terganggu. Ia sedang sibuk bermain dengan mainannya. Mereka semua tertawa renyah, melihat Alden yang menjadi cemberut. Ponsel Feli berdering. Ia mendapatkan telepon dari Dion. Ketika mendengar suara Dion, Feli seketika syok. "Oke ayah, Bunda akan beritahu ibu." Dan panggilan telepon berakhir. Gita dan Bu Marni menatap Feli penasaran. Seperti ada kabar yang buruk. "Mas Rino, kecelakaan Bu, bus yang mereka tumpangi masuk jurang. Bersama Yuni dan budenya, dan Mas Dion bilang, tak ada yang selamat dari kecelakaan itu." "Ya Allah putraku," pekik Bu Marni dan menangis mendapatkan kabar buruk tentang putra sulungnya. "Bu." Gita memeluk ibunya. Dia juga menangis, karena bagaimanapun Rino tetaplah kakaknya. "Mas Dion akan menuju ke rumah sakit, tempat di mana jenazah para korban dibawa. Kasihan sekali Rino, dan juga cucuku," ucap Bu Marni. Yuni dan Rino mempunyai anak perempuan. Mereka yang tadi bahagia karena kabar dari Gita, sekarang berubah sendu dengan kabar duka. Rasti sedang menatap tajam pada suaminya. "Kenapa mama menatap papa seperti itu?" tanya Kenzo dan ingin merangkul istrinya dari belakang. "Mama hamil lagi, Pa." Rasti memukul bahu suaminya pelan. "Beneran mama sayang?" tanya Kenzo antusias. Mendengar kabar kehamilan dari sang istri. "Mama sudah melakukan tes pagi tadi. Jika memang mama hamil, kenapa mama cemberut? Apa mama tidak bahagia hamil lagi?" Kenzo bertanya. Sebab istrinya kini bibirnya mengerucut. "Mama kesal padamu papa. Apa papa tak membaca pesan mama, yang tadi meminta untuk papa membelikan nasi goreng pinggir jalan, yang dimasak sama abang-abang, setelah pulang dari kantor? Kenapa papa tidak membawakannya, pulang dengan wajah seperti tanpa dosa?" Cecar Rasti dan tatapannya semakin menajam. Kenzo mengusap tengkuknya. Dia merasa, ini akan menjadi masalah besar. Karena istrinya akan berubah dalam mode mama singa.
Papa belikan sekarang ya, tadi papa buru-buru pulang. Dan tak sempat melihat ponsel lagi, hei. Kenzo mencoba membujuk istrinya. Sudah tak mau lagi. Ujar Rasti. Papa belikan. Tak usah. Rasti menolak karena masih kesal dengan suaminya. Kenzo hanya bisa pasrah, jika nanti malam akan dipunggungi oleh Rasti. Karena semalam sudah melakukan kesalahan. Kenzo mengajak istri dan kedua anaknya staycation di sebuah resort mewah. Della menemani adiknya bermain. Yang kini berusia hampir 3 tahun. Namanya Nathan Davis. Kakak, suapin. Pinta Nathan yang sudah bisa bicara dengan cukup jelas. Dia sedang makan es krim dan minta dipegangi oleh Della. Dengan sabar Della menyuapi adiknya. Kini Della sudah beranjak remaja, usianya sudah 13 tahun. Dia tumbuh menjadi perempuan yang semakin cantik. Yang dikhawatirkan Rasti tidak terbukti. Setelah melahirkan dulu, justru Della yang meminta tinggal bersama ibu dan papanya. Agar bisa menemani adiknya. Karena itu tak heran, hubungan mereka sangat dekat. Nathan, jangan lari dulu. Kan mulutnya belepotan. Ucap Della dan bangkit untuk mengambil tisu. Sedangkan Nathan berlari mengambil mainan miliknya yang berada di dekat kaki meja. Sebentar lagi, anggota keluarga kita akan bertambah. Ucap Kenzo dan mengecup pipi istrinya. Iya, Pak? Sahut Rasti. Semoga anak kita yang kali ini kembar ya, Ma? Ujar Kenzo berharap. Kembar? Rasti mengerutkan dahinya. Bisa saja kan? Papa selalu berdoa untuk itu. Ucap Kenzo. Rasti justru tertawa. Semoga saja, tapi jika anak kita kembar, Papa harus ikut begadang setiap malam untuk mengganti popoknya. Bukankah Papa selalu menjadi suami siaga? Semenjak Nathan bayi, begitupun jika Mama melahirkan lagi. Jawab Kenzo percaya diri. Ya, suami siaga, suami idaman. Ucap Rasti memuji suaminya dengan raut wajah meledek. Tentu saja, itu terbukti, tidak usah diragukan. Ucap Kenzo mengerlingkan matanya pada Rasti.